Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Mazmur, teksnya pasal 25 ayat 1 sampai 22. Saya sudah bagi 4 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 3. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beriali atas aku. Paragraf yang kedua ayat 4 sampai 10. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Paragraf yang ketiga, ayat 11 sampai 18. Ampunilah kesalahanku. Paragraf yang keempat, ayat 19 sampai 22. Jagalah jiwaku dan lepaskanlah aku dari musuhku. Kesimpulannya hari ini, Daud berdoa kepada Tuhan untuk melindunginya dari musuh-musuhnya supaya tidak mendapat malu, dan meminta akan beritahukan jalan-jalannya dan menunjukkan kehendak Tuhan. Daud mengakui bahwa dosa-dosa kesalahannya besar pada waktu muda. Setelah mengaku semua kelemahannya, Daud memohon ampuni semua dosa dan mohon lepaskan jiwa dari musuhnya, sengsara dan kesukaran. Daud sungguh menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Ajaran tentang Allah. Pertama, semua kebenaran hanya dari Tuhan dan Tuhan menyelamatkan kita. Kedua, segala rahmat-Nya dan kasih setia-Nya sudah ada sejak purbakala. Ketiga, Tuhan itu baik dan benar. Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Keempat, Tuhan mengeluarkan kaki kita dari jaring. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Daud memohon kepada Tuhan akan menjaga supaya Daud tidak mendapat malu dan musuh-musuhnya tidak berliar-liar atasnya. Kedua, semua orang yang menantikan Tuhan takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Ketiga, Daud memohon kepada Tuhan akan beritahukan jalan-jalannya. Keempat, Daud memohon kepada Tuhan akan jangan ingat dosa-dosanya pada waktu muda dan mohon ampuni kesalahannya yang besar. Kelima, Daud hanya berlindung kepada Tuhan untuk hidup dalam ketulusan dan kejujuran. Jadi aplikasinya, pertama, berlindung hanya kepada Tuhan supaya tidak mendapat malu dan hidup dalam ketulusan dan kejujuran. Kedua, jangan berbuat khianat kepada Tuhan. Ketiga, memohon kepada Tuhan akan beritahukan jalan-jalannya. Dan keempat, mengaku dan bertobat segala dosa sejak waktu muda sampai hari ini. Memang pentingnya di dalam tradisi zaman dulu itu banyak orangnya sangat mementingkan hormat, dan kalau mengaku kesalahan atau dosa itu malu. Kalau mereka mendapat malu, mereka berpikir lebih baiknya mati. Ya, kondisinya demikian itu. Namun Daud tetap mengakunya dan bertobatnya segala dosa sejak waktu muda dan seterusnya. Itu sangat berbeda dengan orang lain. Ya, dalam perjanjian lama, Daud aja yang jelas bertobat seterusnya. Dan Yesus Kristus pun juga sudah perintahkan, bertobatlah dan dapat baptisannya begini, supaya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kalau begitu, kita juga harus mengakunya dosa, mengakunya kesalahan. Sekalipun kondisinya lebih mementingkan hormat, kalau mengaku kesalahan dapat malu, namun tidak usahlah. Kita harus bertobat dan harus mengaku kesalahan. Inilah hamba Tuhan, inilah orang Kristen. Sehingga PR praktiknya, renungkan firman dan berdoa akan Tuhan beritahukan jalan untuk hari ini. Kemudian tetap berjalan hanya sesuai dengan ajarannya, dan berjalan hanya sesuai dengan ajaran itu,
kita harus bertobat dan mengaku kesalahannya. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.